Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana dengan NIM 2012140100. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gosok, ikrah, dan sulhu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Kelas 3D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selamat menyaksikan. Definisi gosok. Gosok adalah tindakan yang menggunakan menguasai barang milik orang lain tanpa izin dan tanpa akad yang dibenarkan syariat, seperti pinjaman atau ariyah, titipan atau wadiah, dan sewa atau ijarah. Islam hanya membolehkan pemanfaatan harta orang lain jika ada kerelaan melalui akad yang sah. Perbuatan gosok termasuk kezaliman, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 tentang raja yang merampas kapal secara paksa. Pihak-pihak dalam gosip ada 3, yaitu yang pertama, al-ghosib atau pelaku, orang yang mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa izin, yang bertanggung jawab mengembalikan barang, mengganti kerusakan atau kehilangan, serta membayar nilai manfaat yang telah digunakan. Yang kedua yaitu al-maksub minhu, atau pemilik barang. Pihak yang dirugikan karena hartanya dirampas, ia berhak menuntut mengembalikan barang, ganti rugi, dan kompensasi atas manfaat yang telah digunakan pelaku. Yang ketiga yaitu maksub atau objek gosok, barang atau harta yang dirampas, baik harta bergerak, tidak bergerak, hewan, atau manfaat. Objek gosok harus bernilai, memiliki pemilik yang jelas, dan dapat dikuasai pelaku. Yang kedua yaitu rukun-rukun gosok. Yang pertama, pelaku atau al-ghosib, orang yang dengan sengaja mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa izin. Yang kedua yaitu harta yang digosok, barang bernilai dan memiliki pemilik sah, baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga yaitu pemilik harta, pihak yang sah memiliki barang dan tidak memberi izin atas penggunaannya. Yang keempat yaitu perbuatan mengambil atau menguasai tanpa izin. Perbuatan mengambil atau menguasai tanpa izin, tindakan nyata yang berupa pemindahan, penggunaan atau penghalang pemilik dari pemanfaatan hartanya. Yang ketiga yaitu sanksi dan tindakan terhadap gosok. Yang pertama, mengembalikan harta. Pelaku wajib mengembalikan barang yang diambil dalam keadaan utuh. Yang kedua yaitu mengganti kerusakan atau kerugian jika barang rusak atau hilang. Pelaku wajib membayar ganti rugi sesuai nilainya. Yang ketiga yaitu mengganti manfaat yang digunakan pelaku, harus membayar nilai manfaat jika barang dipakai seperti kendaraan, rumah, atau lahan. Yang keempat yaitu hukuman tazir. Pemerintah atau hakim dapat menjatuhkan hukuman seperti teguran, denda, atau penahanan sebagai efek jera. Yang kelima yaitu taubat dan meminta maaf. Pelaku wajib bertaubat dan meminta maaf karena gosip adalah bentuk kezaliman terhadap sesama. 4. Dampak negatif pencegahan dan penanganan gosip. Dampak negatif dan pencegahan. Yang pertama yaitu merusak hak kepemilikan. Pencegahannya dilakukan dengan edukasi hukum Islam dan penerapan sanksi tegas agar masyarakat menghormati hak orang lain. Yang kedua yaitu menimbulkan permusuhan dan konflik sosial. Pencegahannya yang dilakukan yaitu melalui budaya musyawarah, islah, dan peran tokoh masyarakat menjaga keharmonisan. Yang ketiga yaitu melemahkan kepercayaan dan stabilitas sosial. Pencegahannya berupa pengawasan sosial, penanaman nilai kejujuran, dan rasa tanggung jawab sesama. B. Penanganan gosip. Yang pertama yaitu mengembalikan barang kepada pemiliknya. Barang wajib dikembalikan secara utuh. Yang kedua yaitu mediasi atau musyawarah. Sengketa diselesaikan melalui islah untuk mencegah konflik kelanjutan. Yang ketiga yaitu memberi ganti rugi. Pelaku wajib mengganti kerusakan, kehilangan, atau manfaat yang telah digunakan. Yang keempat yaitu hukuman tazir. Pemerintah dapat memberi hukuman seperti teguran, denda, atau penahanan. Yang kelima yaitu taubat dan pemulihan moral. Pelaku dianjurkan meminta maaf dan bertaubat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Definisi ikrah. Ikrah secara bahasa berarti paksaan. Secara istilah, ikrah adalah kondisi ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu melalui ancaman yang menimbulkan ketakutan sehingga ia kehilangan kebebasan memilih. Ulama seperti Abdul Qadir Audah dan Muhammad Abu Zahra menegaskan bahwa ikrah terjadi karena adanya tekanan atau ancaman fisik,
maupun psikis yang membuat seseorang terpaksa melakukan tindakan yang tidak ia kehendaki. 1. Pihak-pihak dalam ikrah. Yang pertama yaitu al-muhri atau pemaksa, orang yang memberi ancaman atau tekanan yang nyata dan mampu direalisasikan sehingga menimbulkan rasa takut dan memaksa pihak lain melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Yang kedua yaitu al-mukroh atau orang yang dipaksa, individu yang menerima ancaman dan tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak pemaksa demi menghindari bahaya besar sehingga kehendaknya tidak lagi bebas. 2. Rukun ikrah. Yang pertama yaitu al-mukrih atau pemaksa. Pihak yang memaksa dengan ancaman serius memiliki kemampuan merealisasikan ancaman dan sengaja menekan orang lain. Yang kedua yaitu al-mukroh atau orang yang dipaksa. Individu yang tidak mampu menolak ancaman, bertindak bukan atas kemauan sendiri, dan merasa terancam jiwa, harta, atau kehormatannya. Yang ketiga yaitu sikhat atau al-ikrah, bentuk ancaman. Ancaman nyata yang dapat menimbulkan ketakutan, seperti ancaman fisik terhadap harta atau kehormatan, sehingga seseorang terpaksa menuruti kehendak pemaksa. Yang keempat yaitu al-mukroh alaih, perbuatan yang dipaksakan. Tindakan yang dipaksa, baik berupa perbuatan hukum atau jual beli, talak, pengakuan, maupun tindakan fisik yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang dipaksa. 3. Jenis-jenis ikrah. Yang pertama yaitu ikrah mulji, paksaan yang sangat berat yang mengancam nyawa atau anggota tubuh sehingga korban tidak punya pilihan lain. Yang kedua yaitu ikrah ghair mulji, paksaan ringan seperti pemukulan ringan, penahanan atau pengambilan sebagian harta. Yang ketiga yaitu ikrah hakiki, paksaan fisik nyata seperti pemukulan atau penahanan. Yang keempat yaitu ikrah hukmi, paksaan tidak langsung karena situasi atau kondisi, misalnya tekanan ekonomi yang mendesak. 4. Akibat hukum dari ikrah. Yang pertama yaitu akad tidak sah atau tidak mengikat, perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan tidak dianggap lahir dari kehendak bebas, sehingga akad menjadi cacat dan dapat batal, terutama jika tidak ada kerelaan atau ridho. Yang kedua yaitu tidak ada tanggung jawab bagi korban ikrah mulji pada paksaan berat atau ikrah mulji yang dipaksa tidak menanggung tanggung jawab pidana maupun perdata karena ia tidak mampu menolak ancaman. Yang ketiga yaitu tanggung jawab berpindah kepada pemaksa, pihak pemaksa atau al-mukrih, pemikul seluruh akibat hukum, seperti dosa, sanksi, dan kewajiban mengganti kerugian. Yang keempat yaitu pengecualian tertentu. Pembunuhan, orang yang dipaksa tidak boleh membunuh, ikrah tidak membenarkan tindakan tersebut. Yang kelima yaitu ikrah ghair mulji. Pada paksaan ringan, akad tetap sah tetapi pihak yang dipaksa berhak membatalkan akad setelah ancaman hilang. C. Definisi sulhu. Secara bahasa berasal dari kata salaha yasluhu yang berarti baik, memperbaiki atau mendamaikan, serta menjadi lawan dari kerusakan atau al-fasad. Istilah ini dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan upaya memperbaiki hubungan dan menghentikan pertikaian. Secara istilah atau syara, para ulama mendefinisikan sulhu sebagai akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bertengkar. Dalam terminologi fikih, sulhu juga dipahami sebagai proses keadilan restoratif atau restoratif justice dan upaya menciptakan perdamaian yang adil. 1. Pihak-pihak dalam sulhu. Yang pertama yaitu al-musolih, yaitu pihak-pihak yang berselisih dan sepakat untuk berdamai. Yang kedua, al-muslah, pihak yang menerima kompensasi, ganti rugi atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati dalam akad sulhu. Yang ketiga yaitu al-muslih, pihak menengah yang membantu menyelesaikan sengketa seperti ulama, tokoh masyarakat, atau lembaga resmi. Yang keempat yaitu wali atau wakil, pihak yang mewakili salah satu pihak yang berselisih, misalnya anak di bawah umur, orang yang tidak mampu mengambil keputusan. 2. Rukun sulhu. Yang pertama yaitu al-musolih, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran. Kedua pihak harus memiliki percakapan hukum serta melakukan akad dengan kerelaan tanpa paksaan. Yang kedua yaitu al-musolih anhu atau objek sengketa,
Objek sengketa harus jelas baik berupa hak, tuntutan maupun klaim tertentu yang diperselisihkan oleh kedua pihak. Yang ketiga yaitu al-musolih bih, yaitu sesuatu yang dijadikan alat penyelesaian sengketa, baik berupa harta, tindakan, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Yang keempat yaitu sikhat, ijab, dan qabul, yaitu pernyataan saling setuju antara kedua pihak untuk berdamai dapat berupa ucapan maupun tindakan yang menunjukkan kerelaan. 3. Syarat-syarat sulhu. Yang pertama yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Yang kedua, berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna serta diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat meninggalkan perselisihan. Yang ketiga yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwatkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dapat bersulhu. 4. Manfaat dan keutamaan sulhu. Sulhu memiliki manfaat besar dalam menyelesaikan sengketa secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa memperpanjang konflik. Melalui musyawarah, sulhu menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, serta mencegah rasa kerugian. Sulhu juga menghilangkan permusuhan, pemulihan kepercayaan, dan mempererat kembali hubungan sosial. Dalam Islam, mendamaikan pihak yang berselisih sangat dianjurkan sebagai upaya menjaga keharmonisan umat. Dengan demikian, sulhu memberi dampak positif bagi ketentraman, keadilan, dan persatuan masyarakat. 5. Pembatalan sulhu. Pembatalan sulhu adalah gugurnya akad perdamaian karena adanya faktor yang merusak sahnya akad atau menghalangi pelaksanaannya. Meskipun sulhu bersifat mengikat, ia dapat membatalkan apabila terdapat cacat seperti penipuan, ketidakjelasan objek, atau paksaan. Sulhu juga batal jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban yang disepakati, sehingga tujuan perdamaian tidak tercapai. Selain itu, akad gugur bila objek perdamaian hilang atau tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan dapat pula terjadi melalui kesepakatan bersama atau iqolah, atau karena adanya syarat yang merusak atau syarat fasid. Kesimpulan, gosok merupakan tindakan merampas hak yang menimbulkan kerugian materi dan moral, sehingga dipandang sebagai perbuatan zalim yang merusak keadilan dan kepercayaan sosial. Karena itu, Islam menetapkan rukun, sanksi, dan mekanisme penyelesaian seperti pengembalian harta, ganti rugi, serta hukuman takzir. Ikrah adalah pemaksaan yang menghilangkan kebebasan seseorang dan memengaruhi keabsahan tindakan hukum. Dalam Islam, tingkat paksaan menentukan sah atau tidaknya suatu akad, di mana ikrah berat dapat menggugurkan tanggung jawab, sedangkan ikrah ringan memberi hak pembatalan setelah ancaman berakhir. Sulhu menjadi cara penyelesaian sengketa yang dianjurkan karena menjaga hubungan sosial dan mencegah konflik. Dengan memahami rukun, syarat, manfaat, dan pembatalannya, perdamaian dapat tercapai secara adil dan maslahat. Sebelum saya mengakhiri materi yang saya jelaskan, izinkan saya memberi satu pantun. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa disiram agar segar selalu. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat, menambahkan ilmu selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.